dengan acara pemeriksaan terhadap terdakwa Hafuzah pada hari ini 3 Februari 2025 dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Penasehat hukum terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Panitia, dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruangan persidangan. Polisi pengawal, silakan antar terdakwa ke ruang sidang. Silakan duduk di tempat masing-masing. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Majelis Hakim. Terdakwa nama Teguh Muhammad Hafuzah, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 24 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, alamat Taman Lama Bersama, Blok S17, Kemang Bogor, pekerjaan mahasiswa. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi pengacara hukum? Ya, Majelis Hakim, saya didampingi oleh pengacara saya, Rafa. Pengacara, apakah benar saudara mendampingi terdakwa? Ya, benar, Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin pengacara? Ada, Majelis Hakim. Tunjukkan. Yang Mulia Hakim, izinkan saya memeriksa surat tersebut. Silakan. Berkas dinyatakan lengkap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, silakan dakwaan saudara. Terima kasih, Majelis Hakim. Surat dakwaan, identitas terdakwa, nama lengkap Teguh Muhammad Hafuzah, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 24 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Taman Mangkaraja, Blok S 17, Kemang Bogor, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Penahanan dan catatan penganiayaan. A. Ditahan oleh penyidik Polres Bogor 16 Januari 2025 sampai 5 Februari 2025. A. Perpanjangan penahanan oleh penyidik umum 6 Februari 2025 sampai 25 Februari 2025. Ditahan oleh penuntut umum 6 Februari 2025 sampai 12 Maret 2025. Kronologi kejadian bahwa terdakwa Hafuzah dengan sengaja dan terencana telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban Samal, kebanggaannya sendiri. Motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa iri terhadap kesuksesan dan popularitas korban di lingkungan pergaulan mereka. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, terdakwa dan korban bertemu di sebuah restoran tempat mereka biasa berkumpul bersama teman-teman. Dalam kesempatan itu terdakwa telah menyiapkan racun yang dimasukkan ke dalam botol kecil dan ditambah setengah buah korban. Terdakwa menuangkan racun tersebut ke dalam gelas minuman korban.
Beberapa menit setelah kedua itu, abang terjatuh dan tak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan dokter beliau menyatakan korban meninggal dunia akibat dari cyanida. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Namun ya, kami juga melampirkan hasil uji laboratorium forensik yang membuktikan hasil yang ditemukan di tubuh korban identik dengan cairan yang disita dari tas terdakwa. Bukti diterima. Selain itu, berdasarkan rekaman CCTV dari KPM tersebut, terlihat jelas terdakwa melupakan gelas korban. Barang bukti berupa rekaman CCTV, foto racun, dan gelas bekas minum korban. Kami ajukan di persidangan ini. Bukti diterima. Baik, terima kasih penuntut umum. Apakah terdakwa dan penasihat hukum telah memahami isi dakwaan? Mengerti majelis hakim. Pengacara, apakah saudara mengajukan keberatan? Saudara yang mulia, bukti CCTV tersebut belum tentu menunjukkan bahwa klien saya melakukan racun. Bisa saja itu tindakan orang lain sebelum rekaman benar. Keberatan tidak berdasarkan yang mulia. Dalam rekaman terlihat jelas para terdakwa membawa botol yang identik dengan barang bukti yang kami temukan. Keberatan ditolak. Silakan jaksa umum lanjutkan dalam pemeriksaan saksi. Sudah siap majelis hakim baik yang mulia. Kami juga menghadiri saksi ahli forensik yaitu petugas kepolisian yang menangani olah TKP. Dipanggil pada saksi ahli forensik petugas polisian untuk memasuki ruang sidang. Apakah saudara saksi atau ahli dalam keadaan sehat? Saya majelis hukum. Saya majelis hukum. Saudara, saksi atau ahli, sebelum memberikan keterangan, saudara wajib bersumpah menurut agama saudara. Saudara beragama Islam Saya mulia, saya beragama. berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP. Sebelum memberikan keterangan, saudara wajib disumpah. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benar dan tiada lain dari yang sebenar-benar. Silakan duduk kembali. Saudara, saksi atau ahli telah disumpah. Dengan demikian, saudara sah sebagai alat bukti di mata hukum. Yang mulia, kami menemukan sisa racun dalam gelas minuman korban, serta sekedar terdakwa di permukaan botol kecil yang sama jenisnya dengan racun yang ditemukan di lambung korban. Selain itu, waktu kematian korban sesuai dengan hasil analisis CCTV, yaitu sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Apakah benar tidak ditemukan sidik jari lain di botol racun tersebut? Benar, hanya yang terdakwa. Baik, terima kasih. Apakah penuntut umum memiliki tambahan pertanyaan? Tidak ada majelis hakim. Penasihat
Yang Mulia. Baik, sidang diskurs selama 5 menit untuk musyawarah majelis hakim. Dari keterangan forensik dan rekaman CCTV, semua bukti mengarah jelas pada terdakwa. Benar, tidak ada unsur paksaan, semua tindakan dilakukan dengan sadar. Namun, kita tetap perlu memastikan tidak ada faktor pemaaf. Jaksa, apakah terdakwa sempat melakukan upaya damai atau penyelesaian sebelum kejadian? Tidak ada yang mulia. Justru terdakwa sempat menghapus sebagian rekaman CCTV sebelum tertangkap. Dan hasil forensik pun memperkuat racun itu memang diberi oleh terdakwa 2 hari sebelum kejadian. Baik, berdasarkan musyawarah, kita sepakat? Sepakat, Yang Mulia. Majelis telah bermusyawarah. Putusan akan dibacakan. Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis hakim akan membacakan pertimbangan dan hasil musyawarah mengenai perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Hafuzah. Silakan duduk kembali. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, dari hasil penyelidikan dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, ditemukan racun yang identik dengan racun di gelas korban tersimpan di dalam tas milik terdakwa. Kedua, dari hasil rekaman CCTV di kafe tempat kejadian terlihat terdakwa menunggang gelas minuman korban secara diam-diam sebelum korban meminumnya. Ketiga, berdasarkan hasil laboratorium forensik diketahui bahwa korban meninggal dunia karena zat beracun jenis cyanida yang sesuai dengan hasil temuan pada barang bukti yang dipegang oleh terdakwa. Keempat, dari keterangan saksi ahli forensik yang disampaikan oleh pihak kepolisian, kematian korban tidak terjadi secara kebetulan, melainkan akibat racun yang dicampurkan ke dalam minuman dengan sengaja. Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Telah terpenuhi, yakni pertama, telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, dilakukan dengan sengaja. Dan ketiga, dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Majelis juga mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut karena motif iri hati terhadap korban yang lebih sukses dan disukai banyak orang di lingkungan pertemanan mereka. Namun, walaupun terdakwa telah menyesali perbuatannya, hal itu tidak menghapus tanggung jawab pidana atas nyawa seorang yang telah dihilangkan secara kejam. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh alat bukti, keterangan, dan fakta hukum di persidangan, majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menyatakan bahwa terdakwa Hafuzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hafuzah dengan pidana
Kami menghormati putusan majelis hakim yang mulia. Baik, dengan demikian, perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Hafizah dinyatakan